di mana teaching plan ini sudah kami susun sedemikian rupa. Kita sesuaikan juga materi ini dan bahan-bahannya dari bahan materi Baitul Arqam yang dimiliki oleh instruktur. Oke, kita langsung ke materi. Ini buat mempercepat waktu saja ya. Seharusnya dalam penyampaian sebuah materi di Baitul Arqam itu harus didahului oleh moderator, kemudian moderator memperkenalkan materinya siapa, kemudian CV dari materinya juga dibacakan secara singkat, baru dijelaskan materinya akan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Nah, ini aduk saja, saya sudah dipersilahkan oleh moderator untuk mempersingkat waktu. Oke. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan kepribadian Muhammadiyah. Materi ini cocok untuk disampaikan di Baitul Arqam di aula pendidikan, baik itu perguruan tinggi, kemudian sekolah SD sampai dengan SMA itu bisa. Jadi next mas. Oke, jadi kepribadian Muhammadiyah sendiri secara pengertian itu ada dua. Jadi ada umum dan organisatoris. Jadi kalau secara umum bisa dilihat di sana bahwa kepribadian Muhammadiyah itu adalah hakikat, kemudian ciri dan sifat yang khas yang ada pada Muhammadiyah. Jadi berarti kepribadian Muhammadiyah itu adalah sebuah ciri khas yang harus dimiliki oleh anggota Muhammadiyah seluruhnya, mulai dari tindakan, kemudian kegiatan, kemudian dasar dalam pembuatan amal usahanya dan seterusnya. Kalau sejarah organisatoris ini merupakan salah satu dari beberapa rumusan resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini yang bagian Muhammadiyah. Dari secara teorinya untuk menjadi landasan pedoman dan pengembangan bagi gerakan dan jalannya Muhammadiyah. Nah, kalau saya ilustrasikan di sana sudah ada landasan pacu untuk sebuah pesawat terbang. Jadi kalau ini adalah sebuah landasan, maka pesawat terbangnya ini adalah Muhammadiyah yang sedang membawa orang-orangnya atau anggotanya. Jadi kalau misalnya landasan ini tidak dipacu dengan benar, maka bisa saja si kapal terbang atau si pesawat ini akan oleng. Nah, kalau misalnya sudah oleng, maka bisa saja organisasi Muhammadiyah akan menghilang dari peradaban. Waktunya sudah habis. Oke, nah sebentar, ini adalah upaya penggalian atau silsilah awal dibentuknya itu seperti apa. Jadi dimulai dari kursus pimpinan, kemudian dibentuklah suatu tim perumus. Ini yang kedua. Saya akan menambahkan terkait dengan apa yang menjadi materi kita di siang hari ini. Jadi kita tadi sudah menyampaikan atau mengambil materi tentang kepribadian Muhammadiyah. Jadi tentunya sasaran kita kan audiensi kita itu pada amal usaha. Jadi bagaimana kita atau semua pimpinan ataupun karyawan di amal usaha itu harus mengerti terhadap apa sih Muhammadiyah itu. Begitu, apa sih kepribadian Muhammadiyah? Di situ dijelaskan apa sih Muhammadiyah itu, terus dasar amal usaha, dasar membuat amal usaha di Muhammadiyah dan pedoman amal usaha serta sifat-sifat Muhammadiyah. Terus mas. Dari Muhammadiyah itu kita belajar adalah persyarikatan, tetapi seringkali banyak yang terjadi mungkin di amal usaha kita itu yang tidak mengerti bahwa anggapan Muhammadiyah itu bukan organisasi. Tetapi di sini harus kita mengerti dan paham bahwa Muhammadiyah itu adalah persyarikatan dan organisasi, bukan daripada agama. Lanjut mas, silakan. Nah, ini adalah dasar-dasar amal usaha ya. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Jadi nyambung tadi terkait dengan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang juga merupakan bagian penting yang tidak boleh kita lewatkan dan harus kita ketahui. Dan juga manusia harus bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam, ijtihad dan melancarkan amal usaha sesuai dengan pedoman organisasi. Waktunya habis. Oke, jadi kita sebagai pimpinan ataupun karyawan di amal usaha Muhammadiyah harusnya memberikan contoh konkret
apa yang harus kita lakukan berdasarkan dengan sifat-sifat kepribadian Muhammadiyah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di Imam Pak. Terima kasih. Bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Catatannya hampir sama dengan tadi ya. Jadi selamat telah presentasi Mas Jalil sama Mas Subhan telah presentasi. Ini adalah modalnya juga bagus, mentalnya sudah oke. Hanya memang sekali lagi harus diawali, di tengah-tengah harus ada ice breaking. Apakah dipraktekkan atau tidak, karena memang waktu 3 menit, tapi minimal ada ajakan, ya, supaya satu frekuensi dengan peserta. Begitu juga tadi materinya banyak, tapi waktunya misalkan hanya 1 jam, tapi materinya sampai 30 halaman. Itu kalau tidak didesain dengan baik, tahu-tahu kemudian masih 5 halaman sudah habis waktunya. Jadi kita harus menyelesaikan dengan taruhlah panitia kita diberi waktu berapa lama. Kemudian kalau PPT-nya menurut saya sudah oke, relatif sudah oke. Dan saya pikir terima kasih, aplaus sekali lagi kepada Mas Subhan sama Mas Jalil.